Dan kita bikin clubhouse juga pas di bawah camp. Jadi kalau ada yang berantem tinggal naik ke atas. Wis, selesaikan secara laki-laki. Selesaikan secara laki-laki. Wis. Timur banget itu ya. Sampai-sampai ada beberapa negara yang memang nggak boleh nih. Iya. Klub motor ini nggak boleh gitu. Justru gue malah makin bangga. Keren. Lo suka sisi barbarnya Sisi ya? barbar, gue demen. Karena emang gue masuk Satu Darah tuh karena pengen motoran sama orang-orang yang gue respect. Ya Satu Darah. Dulu gue pengen masuk Satu Darah, gue selalu taunya buat orang timur kayaknya nih. Gue gak bisa nih. Ada apa lo dengan e-sport? Jangan tanya gitu dong, kesannya kayak gue gimana gitu. Kagak lah, biasa aja. Gue cuma mau komen, e-sport tuh jangan dimasukin olahraga. Pelatih ninggalin lo demi game. Yes, gak ngelatih, malah sibuk main game. Berani sebut nama gak lo? Zenwalk Haniyato. Balik lagi ke podcast Zenwalk. Ya, kita masuk ke sesi kedua atau part 2. Di sini kita akan ngobrolin tentang hijrah Anda atau Anda memasukin organisasi-organisasi gitu. Siap. Yang pertama PSHT, Yes. yang kedua Satu Darah. Why pertanyaannya? Lu pasti udah ngerasain jadi atlet combat sport. Lu cuma kerjanya latihan, tidur, ulangin lagi. Gak ada sosialisasi, lu gak ada keluarga, gak ada komunitas, gak ada temen gitu. Kalau lu pun ada temen di camp, begitu dia pindah gym, ya udah hilang, bye bye. Ya kalau kita masuk organisasi kayak PSHT, kayak Satu Darah, kekeluargaannya kan diutamain. Dan gue udah mulai berumur, gue udah harus menata hidup gue. Gue mesti punya banyak koneksi, punya banyak support, relasi, apapun itu ya kan. Jadi gue putuskan gue mesti mulai bersosialisasi nih. Karena jadi atlet combat sport tuh benar-benar makan waktu lu. Ansos lah, ansos. Kalau yang bener atletnya, kalau yang nggak bener ya kelayapan. Kebetulan gue selalu serius lah gitu. Ya makanya gue masuk situ. Oke. Persaudaraannya lah, komunitas temen, kawan, saudara, atau apapun itu. Ini kan lo ikut PSHT. Ya. Setelah lo duel sama Suwardi. Yes. Itu apa alasannya gitu? Ya mungkin banyak juga yang kaget ya. Masuk organisasi musuh lu gitu. Ya tapi kan duel sama Suwardi ya cuman sekedar di oktagon. Sisanya mah ya kawan gitu kan. Ya pas gue duel ya gue liat rame banget. Tuh anjing. Supporter gue mana nih tuh. Gue hilang woi. PSHT gila. Supportnya gila banget gitu kan. Gue kapan ya tanding begini gitu. Oke. Nah dari situ gue juga mikir. Terus pas masalah kasus Lampung tuh dibantuin juga kan sama PSHT situ kan. Ya udah dari situ, wih gila persaudaraannya mantep banget tuh. Di mana-mana ada. Wah boleh dah gue cobain ikut latihan deh. Tapi gue nggak mau masuk jadi warga kehormatan. Gue pengen bener-bener latihan. Oke. Gue nggak mau kayak warga kehormatan, gue nggak mau. Gue pengen rasain, terima suka dukanya. Dan itu kan jadi prosesnya itu jadi chemistry kan. Nggak sekedar lu dapet warga kehormatan, itu beda, rasanya beda. Dan terbukti pas setelah jadi warga beda, kekeluargaannya berasa banget gitu. Karena proses itu. Apa aja yang lo dapet di PSHT? Yang pertama ya pasti persaudaraan ya. Persaudaraan. Karena itu udah motonya mereka. Motonya mereka. Motonya organisasi ini. Motonya. Saudara. Ya. Itu. Kedua support sih. Mereka selalu nanya kapan tanding mau ngitemin. Ya nggak tanding nih masalahnya pandemi. Sayang gitu, sayang banget nih. Sialan. Cuman umur gue juga nambah terus yang jadinya. Waduh. Gue juga shock sih dengan pandemi ini sebenarnya. Pusing pala gue. Gue kan udah pertandingan terakhir juga, wah udah menang. Ini gue akan totalitas gila-gilaan di sini. Gue akan kasih hidup gue untuk latihan. Dan ternyata, pandemi. Ya kita toel. Udah langsung, udah mau 2 tahun ya. Mekar. 2 tahun hilang gitu. Iya. Udah hasrat hilang sudah. Gue janji sama istri gue tuh umur 35 gue udah pensiun. Sekarang umur berapa bang? Dia udah mau 37 kan. Udah mau 37. Kampret emang. Gitu. Dan gue juga pengen memberikan
ke fans, ke supporter ya kan. Gue pengen fight ya terakhir kali lah. Pengen sih gue. Cuma ini pandemi gak kelar nih. Ada lagi variannya nih. Ini kayak produk tau gak lo? Iya. Ada lagi aja ini kayaknya sama kayak yang sebelumnya di part 1 kita omongin bang. Iya. Udah terorganisir gitu. Banget nih. Aduh. Ya semoga aman-aman aja Indonesia. Mudah-mudahan. Gitu. Kalau ini aku nggak berani ngomongin dalam-dalam bang. Nggak berani aku bang. Berat. Siap. Global nih mas, seluruh dunia bang. Iya, seluruh dunia bang. Benar-benar. Iya. Nah tadi balik lagi ke PSHT kita. Kalau nggak salah ingat dulu. Pas pertama kali Bang Rudi ngelawan Suwardi itu sempat nongol ada supporter dari Pagar Nusa. Oh iya. Bener nggak? Ada. Nah itu gimana itu? Bisa tolong diceritain? Jadi di Golden Camp tuh ada fighter dari Pagar Nusa 2 orang. Itu Sanjaya sama Nizar. Ya mereka juga sama ya respect juga gitu mau dukung. Ya udah sekedar itu doang sih. Mereka tapi saya bukan gitu. anggota Pagar Nusa. Oke. Bentuk respect aja. Bentuk respect. Oke. Bukan niat hati untuk menandingin klub PSHT waktu itu. Kagak, nggak tahu sebenarnya. Kita nggak tahu kalau di Jawa Timur tuh suka banyak perang-perang gitu. Nyata kayak gitu ya. Kalau tahu gitu ngeri juga. Makanya aku tuh shock ngelihatnya. Ini Bang Rudi mau ngadain perang. Ini yakin. Masanya di kampung kelahiran gua tuh. Iya. Waduh. Begitu juga ya. Konflik bang. Aku tuh lahir di lingkungan PSHT bang. Tugu semua isinya di kampung gue itu bang. Tugu-tuguan gitu ya. Iya bang. Aku nggak tahu tuh ya kan. Cuek aja. Pas aku lagi nonton itu. Untung nggak perang di situ ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa nih gue. Bener-bener nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Okay. Ya untung mereka aman-aman aja di situ. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah aman di situ. Oh jadi gitu bang ya. Lo memang bener-bener nggak tahu waktu itu. Nggak tahu. Ya kan. Ya udah mau siapa yang nggak seneng sih mau ada yang support ya kan. Ya udah. Tapi ya, sekarang mas tahu gitu. Ya, mesti hati-hati dikit lah. Ya kan. Hal yang paling bikin lo klik gue harus masuk PSHT itu apa yang mendasari banget lo? Dasari banget itu support sih. Pengen ya ada saudara-saudara yang support pas tanding. Banyak kabar kemana-mana tuh selalu ada saudara. Dulur. Gitu kan. Iya selalu ada. Dan itu benar. Di seluruh dunia ada loh PSHT itu. Ada. Bener. Iya. Jepang juga ada, Prancis ada. Amazing sih. Iya. Benar-benar amazing banget. Gue juga sebenarnya nggak nyangka PSHT segede itu. Di tempat gue lahir tuh gue keblocking dengan hal-hal yang negatif. Jadi bener-bener nggak ada ketertarikan untuk PSHT waktu itu gitu loh. Apa ya ngelihatnya memang barbar banget di sana waktu itu loh ya, waktu itu yang kelihatan gitu. Ya udahlah, belajar bela diri makanya yang dari luar aja. Yang aman taekwondo, karate pada waktu itu ya udah lebih ke sport lah. Iya. Kalau di Jawa kan sendiri kan si barbar gitu ya. Iya, barbar dan berbau mistik. PSHT-nya juga. Waktu itu iya. Wow. Di tempat saya dikit-dikit ada acara event apa gitu ntar wow gitu. Ya intinya minat dengan hal seperti itu tuh agak ngeblok gitu karena memang basic keluarga cukup agamis gitu. Jadi musyrik gitu udah. Jadi kita belajar yang sport aja gitu, karate, taekwondo gitu. Dan sekarang nih baru kebuka kayak kemarin ngundang Bang Denny Wewe. Oh ternyata PSHT kayak gini loh. Kalau dipikir-pikir tuh benar juga gitu. Karena saking banyaknya warganya jadi ada yang memperburuk ya ada yang tetap bagus jalannya ya ada gitu. Tapi kadang-kadang dulu juga sebelum gabung gue pikir ya ini barbar juga nih PSHT nih ya kan. Ribut mulu ya kan. Ugal-ugalan. Dan kemarin ada kasus juga tuh ya kan, di Instagram. Yang dipost sama apa media jalanan lah kalau ada yang nggak bener di jalanan gitu. PSHT masuk. Rame kan. Rame banget. Ya itu ada salah satu bukti kalau di PSHT itu banyak oknumnya juga. Oknum gitu. Iya benar. Ya kayak bocil-bocil gitu kan. Iya. Mentang-mentang dia gagah-gagahan gitu. PSHT dia gagah-gagahan, geblar-geblar. Maksud gue ya kalau mau ngarumin PSHT jangan cara seperti itu. Prestasi dong. Ya kan? Salurkan. Mungkin karena mereka jarang sambung kali ya, jarang sparring, energi jadi berlebihan. Gitu. Dan Adi pernah dengar juga ini Bang Rudi ini kedepannya apa ya punya rencana mau ngorbitin anak-anak di silat yang mau berprestasi gitu. Iya betul. Seperti apa tuh Bang? Mau bikin apa Bang Rudi ini?
Yang pertama sih Januari ini mau ngadain SH Cup. SH Cup. SH Cup. Jadi ya antara PSAT aja. Tapi dari Tangerang Raya, 3 cabang. 3 cabang. Dan itu kita batasin 500 peserta. 500 peserta. Paling banyak udah itu. Paling banyak. Bang Rudi udah join PSAT berapa lama? Maksudnya udah sah jadi warga. Berapa lama? Jadi warga kayaknya 4 bulan, 5 bulan. Gila, baru 4 bulan dia udah bikin event loh. Gila. Kita jangan cuman kayak pansos mata doang gitu. Iya. Buktiin kalau kita tuh emang berguna buat PSAT gitu. Gue sih selalu mikir seperti itu. Nggak cuma asal-asalan ikut doang, minta support. Tapi tunjukin kita tuh aktif dan berguna. Bermanfaat lah dengan keberadaan Bang Rudi bergabung di PSAT. Mau berguna gitu, mau bikin event, mau mengorbitkan atlet-atlet yang berpotensi, berbakat gitu. Terus kalau ada atlet yang bagus bisa diorbitkan, gue kasih beasiswa latihan tempat gue. Kita lari ke MMA, ke Muay Thai, kemana ada event apapun kita ikutin. Gratis itu? Gratis dong. Ikut latihan Bang Rudi support penuh. Tapi dia harus bertalent dulu. Oke. Buktiin dulu sih. Buktiin dulu dong. Lo bisa apa? Iya. Disambung misalnya juara prestasi apa nih prestasinya. Ya oke, terima. CV-nya oke baru. CV-nya oke. Oke. Gitu. Jadi bagi teman-teman dari dunia silat nih, kalau kalian bingung mau kemana, mau bagaimana cara lo jadi superstar, mau lewat mana lo bingung nih, udah jelas nih ada Bang Rudi yang siap support. Support penuh. 100% di support untuk lo mau ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang profesional ya. Iya. Dan lo nggak salah orang kalau pilih Bang Rudi sebagai manajemen lo atau manajer lo. Siap. Karena dia udah berpengalaman. Udah pahit manisnya dunia bela diri beliau udah merasakan gitu. Kebanyakan pahit sih. Banyak pahitnya dan beliau nggak mau kepahitan itu dialamin oleh atlet-atlet yang dibinanya. Oke, yang dibina. Betul. Target lebih besarnya lagi selain PSAT Cup ada apa lagi nih Bang? Abis ini kalau berhasil kita mau ngadain IPSI Cup. Jadi begitu udah mantap nih PSAT ini udah dicari yang bagus-bagusnya, itu kita tandingin lagi di IPSI. Jadi kita undang banyak perguruan. IPSI itu menaungin semua silat. Semua perguruan silat. Oke. Dan mungkin akan 2 kali lipatnya lah. 1000. Jadi perguruan-perguruan silat yang nggak bergabung di IPSI nggak boleh ikut event itu? Nggak bisa ya. Masalah nggak bisa. Karena belum diakuin gitu ya. Soalnya kan banyak aku lihat di YouTube juga banyak bela diri yang banyak banget. Oke. Ya. Yang nggak tahu sejarahnya dia dari mana, dapat ilmunya dari mana. Betul. Nggak ada apa ya silsilahnya lah, dia belajar yang benar dari dan belum ada pengakuan prestasi dia apa juga nggak tahu. Tapi udah menobatkan kita perangi juga kan. Iya. Tapi menobatkan diri sebagai master. Waduh. Itu juga. Gitu kalau gemes gitu. Benar. Sama kayak Su Boy tadi. Tapi masalahnya emang rakyatnya pada seneng sih. Gue bingung. Iya gitu. Nggak bisa ngelihat gitu. Ini mah abal-abal bro, nggak jelas gitu. Ya, mereka seneng. Sekarang susah ngomong juga. Kayak nonton sirkus kali Bang. Makanya. Bingung gue. Kadang kita komplain, kita malah dihujat. Ya udahlah. Iya. Kadang kalau kayak kita ini kayak gemes gak sih, kayak pengen ayo sparring gitu, gemes ya. Gemes ya. Mau banget. Lu master dari mana lu? Ayo kita fight gitu. Kalau gue kalah, oke, gue panggil master. Murid-murid gue belajar lah sama lu semua, ya enggak? Dan kalau nggak salah tadi pagi si Dekayo itu tanding ya. Siapa tuh? Dia itu martial artist yang selalu ngajarin begini-begini. Selalu keren, selalu mantep. Tadi tanding, boxing lawan veteran UFC lah. Gebukin lah, kabur-kaburan. Ya kalau mau buktiin dia seorang fighter emang harus di arena. Iya, iyalah. Gak bisa cuman di konten. Bela diri tuh apa sih? Pembuktian kan? Udah this point gitu. Iya. Oke, kita jauh nih, makin dalam nanti nih kalau ngomong ke sini nih. Kita balik lagi ke PSAT tadi nih. Ya. Di 4 bulan jadi warga PSAT udah bikin PSAT Cup. Luar biasa. Dan kedepannya mau bikin IPSI Cup. Wih, gokil. Sekarang kita beralih ke satu darah. Ngeri juga nih. Ngeri-ngeri banget nih gue masukin ya. Kacau loh Bang, gue nggak. Siapa yang nyaranin nih? Aduh. Gue makanya penasaran mengulik lo tuh itu. Iya. Lo tuh out of the box gue lihat aja. Gue kadang nggak habis pikir kemarin.
Di gue sibuk banget di, nggak ada waktu nih gue ikut semua Asli. gue ikutin, ada gue ikut partai, ikut ormas ini, gue nggak ada waktu di. Biasa bang, orang kaya bang begitu. Di, Amin. bukannya orang kaya itu waktunya banyak ya? Dia gitu. Asli. Kebanyakan organisasi jadi waktunya susah. Iya. Lo ngebagi waktunya gimana bang? Ya untungnya yang satu darah itu tiap Jumat. P1 itu kadang Selasa sama Kamis. Sama Kamis. Gue jadwalin. Heeh. Ya Senin Rabu gue ngelatih di camp. Terus kadang yang dadakan tuh partai kadang. Partai. Iya. Sedap partai. Belum keluarga. Oke. Aduh, pusing gue waktunya. Bini aman bini. Bini ya komplain juga, waktu susah banget ya. Oke, satu darah. Apa alasan Bang Rudy Golden Boy masuk satu darah? Satu, gue suka memotora. Ya. Terus gue pengen lebih serius dengan masuk klub. Tapi gue nggak mau ngilangin budaya Indonesia. Gue pengen lebih bangga tuh kalau klub motornya ya Indonesia. Ya, satu darah, apalagi internasional. Iya. Ada lagi. Dan itu keren banget. Sangar bro. Ngeri bro. Ngeri. Dan masuknya emang bener nggak gampang. Lu nggak bisa sembarang masuk. Lu punya motor masuk nggak bisa. Ada semacam kayak tes-tesnya lah. Dan sekarang gue masih prospek. Gue belum resmi. Masih proses untuk Masih menuju anggota. Kita nyebutnya prospek ya. Prospek ya benar-benar. Kemarin sempat manggil Bang Riri Hena, Bermasyar Riri Hena. Tingginya lah. Paling tertinggi ya, Iya. kepala sukunya lah ya. Kepala sukunya lah. Kepala geng. Nah, beliau bilang tuh memang ada step-stepnya ketika mau bergabung menjadi satu darah Iya. gitu. Dan Bang Rudy udah sampai level mana nih tadi? Udah tinggal sebentar lagi ini udah masuk jadi istilahnya warga lah kalau PS1. Iya. Dan Anggota. Iya, anggota. Kan itu ada chapter-chapter. Dan gue bikin chapter yang di dekat rumah gue sendiri. Di Gading Serpong. Dan kita bikin clubhouse juga pas di bawah camp. Jadi kalau ada yang berantem tinggal naik ke atas. Selesaikan secara laki-laki. Selesaikan secara laki-laki. Yoi, timur banget itu ya. Yoi itu. Memang cukup luar biasa sekali ya. Anda ini termasuk orang yang suka membaur atau ngeblend dengan orang-orang atau organisasi yang punya maskulinitas tinggi gitu. Mantap. Iya. Jujur ya? Iya. Iya. Kayak PSAT kan kita bergabung dengan orang-orang yang mencintai bela diri, silat terutama, sambung apa. Gue seneng. Gue sangat respect sama orang-orang seperti itu. Orang-orang yang masih maco, gagah, laki banget gitu. Iya. Itu. Ya karena sekarang juga kita kalau gue lihat ya anak-anak zaman sekarang ya agak sedikit berkurang maconya gitu, Yeah. Agak sedikit berkurang nih, agak susah kadang juga nyari atlet kan. Makanya kalau ada yang berani sambung, berani tanding, gue respect sama orang-orang itu. Oke. Berani untuk berantem, ya kan? Gue respect. Yang kelihatan keras-keras lah. Keras, ya, itu laki banget. Laki banget. Laki banget. Dia kesini budaya-budaya yang melohoy. Goyang TikTok. Boleh. Makin berkembang biak gitu. Iya, boleh aja. Nah, boleh. Tetap sisi maco lu mesti ada juga gitu. Jangan kasihkan goyang doang. Ya. Jadi kalau goyang di TikTok gini. Gini. Oke. Harus ada gerakannya gerakan bela diri. Tetap latihan, tetap olahraga ya kan, tetap bela diri. Gitu. Awas Bang, minum dulu Bang. Ini lagi ya? bikin kita makin menggebu-gebu nih Bang kalau latihan nih Bang. Ini jadi lebih fokus ngomongnya. Karena kita udah mulai jauh banget ngomongnya. Suatu kebanggaan lo bisa masuk ke satu darah kan gitu. Lo pengen pride itulah gitu. Punya kebanggaan itulah. Nah, sekarang lo udah masuk ke satu darah. Apa yang lo dapat dari satu darah? Satu darah benar-benar klub motor yang mengutamakan budaya Indonesia ya. Ya budaya ketimuran bahasanya Bang Marshall. Brotherhoodnya juga mantap. Karena emang gue masuk satu darah tuh karena pengen motoran sama orang-orang yang gue respect. Ya satu darah. Dulu gue pengen masuk satu darah, gue selalu taunya buat orang timur kayaknya nih. Gue nggak bisa nih. Ternyata enggak kan? Ternyata bisa. Bule-bule juga banyak di situ banyak ternyata. Banget. Dan di mana-mana juga tuh, internasional juga. Keren lah. Dan menurut gue budaya-budaya Indonesia seperti silat, pesate, satu darah dari timur itu mesti kita tetap jaga. Nasionalis dong. Garuda di dadamu bro. Yoi. Balik lagi Garuda di dada. Itu doang bisa gue ambil dari Pak Sudirbo. Memang klub ini tuh ditakutin di dunia Bang. Takutin deh.
Sampai-sampai ada beberapa negara yang memang nggak boleh nih. Iya. Klub motor ini nggak boleh gitu. Justru gue malah makin bangga. Keren. Lo suka sisi barbarnya Sisi ya. barbar gue demen. Lo di sini mencoba untuk menyalurkan ke arah yang positif Ya. gitu kan. Hal-hal positif. Mungkin lo dengan gabung ke klub satu darah akan lo bawa ke sisi bela diri gitu. Bela dirinya bisa lo ambil. Benar. Bisa lo gandeng mereka untuk belajar. Benar. Dan kebetulan mereka juga rata-rata kan senang bela diri, ya kan. Ya, Emang cocok udah lah, basicnya udah basicnya. pada jadinya isinya para petarung juga di situ. Ada juga, banyak juga. Dan Bang mereka Martial senang. sendiri kan tarung. Iya, udah men juga tuh ya kan. Iya. Gue udah tahu dia udah lama lah. Videonya kan viral dulu bro. Iya. Belum ada YouTube belum YouTube lah. Belum. Instagram Sosmed belum. ada. Nah, maksudnya ada cuman belum se-booming sekarang. Parah. Legend, Cuman gua udah sering legend denger. banget tuh asli Legend pertarungannya tuh. Real man lah dia tuh. Real man. Rata-rata emang ya anak satu darah pada bisa berkelahi gitu. Makanya gue respect. Oke, tadi ini kan klub satu darah ya, kental dengan maskulinitasnya. Iya. Sedangkan anak-anak muda sekarang tuh udah mulai kehilangan sisi maskulinitas. Ya. Iya kan? Kita prihatin dengan hal itu. Gue jujur juga sedih sih ngelihat hal itu. Nah, yang nggak jauh-jauh dari situ juga nih cukup seru dan di Instagram lo juga sempet nih nyinggung-nyinggung nih Apa nih? e-sport. Wih, mantap. Ada apa lo dengan e-sport? Jangan tanya gitu dong, kesannya kayak gue gimana gitu. Kagak lah, biasa aja. Gue cuma mau komen, e-sport tuh jangan dimasukin olahraga. Ya. Oke. Gue penggila e-sport, gue doyan. Aduh, ada cerita buruk juga. Gue dulu pernah punya pelatih ninggalin gue demi game. Pelatih ninggalin lo demi game. Yes, nggak ngelatih, malah sibuk main game. Berani sebut nama nggak lo? Janganlah. Jangan. Legend lo. Hargai legend lo. Nggak terkalahkan dia. Nggak terkalahkan. Wih, takut bos. Jangan. Nah dari situ gue juga mikir, e-sport ini bukan olahraga intinya. Kompetisi yes, ya kan, turnamen yes, profesi yes, nggak masalah. Cuman kalau lu masukkan olahraga tuh terlalu luas jadinya. Ya kalau kayak gitu Master Chef juga masuk olahraga. Motong-motong butuh konsentrasi, goreng, bahkan lebih capek dibanding lu cuma main game. Pakai tes segala, rasanya harus Iya pas. kan, ngangkat panci. Nah kalau game kan kita cengin doang. Dan ketahuan berotot lagi chefnya. Chef Juna kan berotot, ketahuan. Iya. Sportnya ketahuan. Makanya. Gue cuma itu doang. Iya. Cuma dulu kan diramaikan, wah ini ada olahraga, bla 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 bla. Masuk koni, mau masuk pelajaran juga. Ya nggak masalah, cuman maksud gue masalah kata aja sih. Salah kata. Jangan, mungkin sport di luar negeri tuh artinya udah mulai beda ya, bukan olahraga. Gitu. Kadang ada yang ngebandingin sama catur lah, sama apa, bridge. Menurut gue itu juga bukan olahraga. Jadi kalau yang nanya kayak gitu ya bukan olahraga menurut gue. Oke. Ya tapi jangan salah loh. Sorry to say nih, gaji MMA lo nggak ada apa-apanya dibanding gaji juara e-sport. Itu sorry dia. nih bos, Iya, sorry. bener. Sorry, gue juga iri sebenarnya. Gue iri sebenarnya. Zaman udah berubah bos. Zaman udah berubah. Itulah. Ya tapi mau gimana? Tapi gue sih emang gue juga main game. Gue tiap malam main Apa game. game apa nih yang lo main? Call of Duty Call of di Duty. Oke. PS5. Gue masih main. Kalau gue bener-bener gue tinggalkan yang namanya game dari hidup gue. Udah Gue enggak. kapok. Dulu kerjaan gue waktu SMA main game terus. Empire, Stronghold itu kan zaman dulu yang belum online ya maksudnya. Iya. Masih ya sekitaran Warnet gitu ya? circle. Itu gue sekali duduk 6 jam nggak pulang gitu, 6 jam di kantor gitu nggak. Wah, gue kehilangan waktu gue. Gue juga begitu bro. Kehilangan Gue waktu sampai kuliah gue keluar gara-gara game. Jadi jangan bilang gue benci e-sport. Gue ini anak game bro. Anak game ya. Game gue. Gua Lo udah merasakan dulu baru lo berbicara. Iya. Iya. Dan badan gue sampai hampir 70 kilo main game doang. Oh kalau lo tipikal yang kalau lo diem badan lo bengkak. Makan mulu kan, main game makan. Gak ada aktivitas olahraga. Jadi ya gue nggak setuju kalau itu disebut olahraga. Makanya gue bersuara kemarin. Gitu. Kalau gue tuh kalau fokus ke game otak gue doang yang jalan, gue kurus badan bang. Malah kurus. Abis bang. Nggak nafsu makan. Gue malah makan. Adanya begadang mulu, udah keriput kering gondrong. Wah kalau lihat foto gue yang dulu, Parah ya. kacau.
Sama lah. Ya gara-gara game gue juga parah. Wah, Gue penggila game juga gue. Bukannya kita nggak support e-sport ya? Bukan, beda. Ya tapi balance lah dengan lo sport yang sesungguhnya, lo mungkin sambil olahraga lah. Nah itu. Atau enggak e-sport bikin program yang ada gerakannya, memang bener-bener lo misalkan perang nih ya memang pakai hologram atau apa ya, 3D yang baru. Apa ya, teknologi kan udah canggih nih. Dan denger-denger juga e-sport akan dibikin memang orangnya gerak. Ya itu baru masuk. Denger-denger bisa, tuh. itu bisa. Kan udah maju teknologi nih, udah ada yang kacamata itu apa segala itu. Udah canggih banget gitu. Bisa lah kalau itu. Nah itu kalau gue juga ikut nih, gue alih profesi deh. Iya bener. Duitnya gede bos. Duitnya gede. Ini gue udah bonyok. Aduh dipotong lagi. Gitu. Jadi nggak ada, gue no hard feeling sama e-sport. Gue cuman masalah kata-katanya aja. Kata-katanya ya. Iya bukan olahraga lah gitu. Bukan olahraga. Oke, kita udah ngomongin PSHT, satu darah dan sedikit e-sport. Iya. Setelah ini kita akan lanjut ke part yang ketiga. Ini yang makin seru juga nih. Panjang juga nih. Ini panjang kali ini. Ini mahal bayarannya nih, gue gak sanggup bayar. Ampun bos. Bikin buku sekalian nih kita. Kita bikin buku nih di story-nya Bang Rudi nih. Ini berat nih Bang Rudi nih. Siap. Habis ini kita akan kupas tuntas seorang Rudy Golden Boy. Bagaimana dia mengenal bela diri dari awal sampai dia di puncak karirnya sekarang. Fight di event internasional One Championship. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Zenwalk. Zenwalk! Ahoy!